teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di musim yang sangat tidak menentu ini membuat kalian sebagai pelajar-pelajar SMA dibuat bimbang nih. Mungkin jika kalian bisa masuk sekolah, kalian bisa berkonsultasi dengan guru BP kalian yang terkait kalian nanti kuliahnya mau masuk jurusan apa. Nah, pada video kali ini gue mau kasih gambaran prospek salah satu jurusan kuliah biar kalian gak bimbang nih masa depan setelah kuliah nanti gimana. Jurusan kuliah yang bakalan gue bahas yaitu jurusan Teknologi Hasil Pertanian atau yang disingkat THP. Beberapa universitas ternama yang membuka jurusan ini antara lain Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Brawijaya atau UB, dan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jurusan THP ini memang sering dipandang sebelah mata dibandingkan jurusan populer lain. Padahal prospek kerja teknologi hasil pertanian masih terbuka lebar untuk kamu yang ingin memiliki karir cemerlang. Ilmu teknologi hasil pertanian ini mempelajari proses pasca panen dan pengolahan hasil pertanian mencakup hewan dan tumbuhan. Berikut ini 10 prospek kerja buat kamu lulusan THP yang memiliki tawaran gaji menarik. 1. Industri pengolahan pertanian. Kamu bisa bekerja di perusahaan atau industri pengolahan pertanian yang mampu merencanakan, mengarahkan, dan memimpin proses produksi. Banyak lulusan yang langsung bekerja di bagian quality control dengan tawaran gaji pada entry level 3-4 juta, sedangkan tingkat menengah di atas 10 juta per bulan. Sebagai karyawan lulusan S1, kalian akan memiliki karir yang lebih mulus dibandingkan lulusan D3 atau di bawahnya. Industri yang bisa kalian lamar bisa dari perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN seperti PT Bulog Persero. 2. Konsultan. Lulusan THP bisa menjadi seorang konsultan THP dan gizi dengan estimasi gaji mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Kamu bisa memberikan konsultasi terbaik pada industri makanan terkait proses produksi, pemasaran, tren produk, dan lain-lain. Biasanya konsultan di sini banyak dipakai jasanya oleh perusahaan ternama ataupun pemerintah daerah. Apalagi Indonesia saat ini sedang mengutamakan ketahanan pangan. 3. Departemen Pertanian. Prospek kerja teknologi hasil pertanian bisa membawa kamu memiliki karir cemerlang sebagai ASN di Departemen Pertanian. Gaji yang ditawarkan untuk pegawai negeri sipil di bidang ini sesuai dengan tingkat golongan. Umumnya gaji pokok ASN berkisar 2 jutaan ke atas, belum termasuk tunjangan. Kalian lulusan S1 akan berada di golongan 3A dan udah auto jadi menantu idaman mertua ya, hehehe. Tapi seleksinya juga se-Indonesia cukup ketat. 4. Meneliti. Kamu juga bisa berkarir menjadi seorang peneliti di Balitbank atau LTPI. Soal gaji yang ditawarkan tentu sangat besar sebanding dengan kinerja kamu. Toh, kamu bisa mengembangkan passion di bidang pertanian sesuai disiplin ilmu yang dipelajari, dan juga kamu yang suka menulis bisa menerbitkan buku sesuai bidang kamu yang tentunya bisa jadi tambahan penghasilan ya. 5. BP POM. Lulusan teknologi hasil pertanian juga bisa menjadi pegawai BP POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Gaji pegawai BP POM yang telah bersertifikasi PNS tentu menjamin kesejahteraan mulai gaji pokok hingga tunjangan jutaan rupiah per bulan. Sedikit gambaran tugas pegawai BP POM. Yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh makanan dan obat yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi atau digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Bisa dibilang sih polisinya industri pangan dan obat di Indonesia. Jadi kalau ada yang nakal dan menyimpang ya dihukum. 6. Staf pengembangan produk. Tak harus menjadi PNS, kamu juga bisa menjadi staf pengembangan produk di perusahaan swasta. Gaji yang ditawarkan tergantung kebijakan perusahaan yang melebihi UMR. Staf pengembangan produk tingkat pemula hingga senior bisa mendapatkan gaji mulai jutaan hingga belasan juta rupiah. Di sini kita ambil contoh di perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur, yang mana banyaknya rasa-rasa pada Indomie adalah ide cemerlang dari tim Research and Development Indofood yang dipilih dari lulusan-lulusan THP yang unggul ya guys. 7.
7. Manajer produksi. Nah, ini bisa dibilang target kalian yang saat menjadi karyawan baru. Contohnya dari nomor sebelumnya, yaitu staf pengembangan produk. Jika kalian berprestasi di bidang itu, bukan tidak mungkin direksi akan mengangkat kamu menjadi manajer di perusahaannya loh. Karir di sektor swasta bisa mencapai titik tertinggi saat kamu menjabat sebagai manajer produk olahan pangan. Sebagai seorang manajer, kamu bertanggung jawab atas divisi produksi di perusahaan. Gaji yang ditawarkan lumayan fantastik, bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan. 8. Tenaga pendidik. Ingin ikut mencerdaskan anak bangsa sesuai disiplin ilmu yang kamu miliki? Kamu bisa memutuskan menjadi seorang tenaga pendidik seperti dosen, THP. Gaji dosen akan cukup membuatmu memiliki kehidupan layak, termasuk tunjangan dan insentif menarik. Belum lagi jika kamu meneruskan studi S2 hingga S3, pasti target kamu juga bisa menjadi dekan atau ketua jurusan di universitas tempat kamu loh. 9. Pengusaha olahan pangan. Mau menjadi seorang pengusaha makanan atau inovasi produk olahan pangan terbaru? Kenapa tidak? Kalau bisa menentukan sendiri berapa omset yang ingin dihasilkan dalam sebulan, tentu kamu harus tahu tren pasar, termasuk sistem pemasaran yang baik agar bisa menjadi pengusaha produk makanan yang sukses. Sebenarnya sih, menjadi pengusaha bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk PNS pun bisa mempunyai usaha. Tapi jika kalian ingin mengembangkan usaha kalian harus fokus pada usaha kalian, dan memang di awal-awal keuntungan tidak seberapa, tapi jika usaha kalian sudah besar, tentunya pendapatan kalian akan jauh melebihi jika jadi PNS ataupun manajer ya. 10. Wirausaha wisata edukasi. Kamu tahu nama Zulham Aryansah yang menjadi pemilik wisata edukasi dan Ice Yogurt Sentul Fresh Indonesia di Bogor, atau wisata agro yang besar lainnya di Indonesia? Ya, kamu memiliki prospek kerja luas untuk menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Belum lagi hasil pertaniannya bisa kamu jual baik di Indonesia atau hingga luar negeri kan guys. Wah, banget ya. Jurusan teknologi hasil pertanian bisa menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan teknologi pengolahan pangan di Indonesia. Prospek kerja teknologi hasil pertanian masih sangat terbuka luas. Yuk pilih jurusan yang bisa memberikan jaminan masa depan lebih baik. Yang terpenting di sini kita hanya memberikan saran dan pandangan. Semua kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Passion kalian di mana? Karena jangan memaksakan sesuatu jika tidak sesuai pilihan hati kalian ya. Terima kasih sudah nonton video ini ya guys. Kita doakan semoga kalian yang like dan subscribe diterima di jurusan yang kalian idamkan dan dilancarkan rezekinya. Aminnya ketik di komentar aja ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.